Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menerangkan materi tafsir disusun oleh Halwa Amila Fadlina, Della Maulida Fatia, Revan Bui, dan Nabila Rizky Adisti. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian tafsir. Tafsir secara etimologi atau bahasa, kata tafsir diambil dari kata fasara yufasiru tafsiran, yang berarti keterangan atau uraian. Sedangkan tafsir menurut terminologi atau istilah, sebagaimana didefinisikan Abu Hayyan yang dikutip oleh Mana Al-Qotan, ialah ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran, tentang petunjuk-petunjuk hukum-hukumnya, baik ketika berdiri sendiri maupun ketika tersusun, dan makna-makna yang dikemungkinkan baginya tersusun serta hal-hal yang melengkapinya menurut Al-Kilbi dalam kitab At-Tasli sebagaimana yang telah dikutip oleh Masyuri, Sirajuddin Iqbal, dan Afadlali. Tafsir ialah mensyarahkan Al-Quran, menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dikehendakinya dengan nasnya atau dengan isyarat ataupun dengan tujuannya. Menurut Ali Hasan Al-Arid, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara mengucapkan lafaz Al-Quran, makna-makna yang ditunjukkan, dan hukumnya baik ketika berdiri sendiri ataupun tersusun, serta makna-makna yang dimungkinkan ketika dalam keadaan tersusun. Sedangkan menurut Tengku Muhammad Hasbi Asyidki, tafsir adalah sebatas yang dapat disanggupi manusia memiliki pengertian bahwa tidaklah suatu kekurangan lantaran tidak dapat mengetahui makna-makna yang mutasyabihat, dan tidak dapat mengurangi nilai tafsir lantaran tidak mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah. Istilah tafsir merujuk kepada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah di dalam ayat 33 dari surat Al-Furqan yang berbunyi, wala ya'tunaka bima salim ilaji'naka bil haqqi wa angsana tafsiron, yang artinya tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu atau membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datang kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Pengertian inilah yang dimaksud di dalam lisan Al-Arab dengan kasyif al-mughota, atau membuka sesuatu yang tertutup. Dan tafsir ialah membuka dan menjelaskan maksud yang sukar dari suatu lafal. Pengertian yang dimaksud oleh para ulama tafsir dengan al-iddah wa al-tabyin, atau menjelaskan dan menerangkan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tafsir adalah menjelaskan dan menerangkan tentang keadaan Al-Quran dari berbagai kandungan yang dimilikinya kepada yang dikehendaki Allah sesuai kemampuan penafsir. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Revan Bui. Kedudukan tafsir sebagai penjelasan sesuatu yang belum jelas atau tidak jelas di dalam Al-Quran merupakan hal yang sangat penting agar memudahkan seseorang dalam memahami isi dan makna dalam Al-Quran. Akan tetapi saat ini terdapat keengganan sebagian ulama untuk menafsirkan ulang Al-Quran karena berpedoman pada sejumlah syarat ketat yang diajukan oleh ulama klasik. Di sisi lain, di zaman sekarang banyak kita jumpai sejumlah orang yang menafsirkan Al-Quran meskipun dirinya tidak mempunyai ilmu yang mumpuni. Akibatnya Al-Quran yang awalnya sebagai petunjuk malah menjadi menyesatkan. Oleh karena itu penting untuk mengetahui apa saja yang menjadi syarat-syarat untuk menjadi seorang mufassir, baik dari segi kepribadian maupun segi keilmuan. Berikut adalah syarat untuk menjadi seorang mufassir. Yang pertama yaitu memiliki akal yang sehat atau sehat akidah, yaitu orang yang memiliki akidah yang lurus atau tidak menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua yaitu bebas dari hawa nafsu.
Seorang mufasir tidak diperbolehkan menggunakan hawa nafsu dan kepentingan pribadi maupun kelompok dalam menafsirkan Al-Quran. Termasuk juga tidak terdorong ikatan nafsu, cemburu, dendam, trauma, dan perasaan-perasaan yang membuatnya menjadi tidak objektif. Menafsirkan Al-Quran, yang ketiga yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Adalah menjadikan Al-Quran sebagai rujukan pertama sebelum mencari penjelasan dari sumber lain. Ini berarti seluruh ayat Al-Quran secara lengkap, baru kemudian boleh untuk berkomentar atas suatu ayat. Karena bisa jadi penjelasan suatu ayat sudah terdapat di ayat lain, tetapi ia belum membacanya. Berikutnya yaitu menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Seorang mufasir juga harus membaca secara keseluruhan hadis Nabi yang makbul dan tidak menggunakan hadis yang mardud seperti hadis palsu atau sejenisnya. Yang kelima yaitu merujuk kepada perkataan para sahabat. Seorang mufasir tidak boleh lepas rujukannya dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena para sahabatlah yang menyaksikan secara langsung bagaimana tiap ayat turun ke bumi. Berikutnya merujuk kepada perkataan tabi'in. Tabi'in yaitu orang yang pernah bertemu dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Muslim dan meninggal dalam keadaan Muslim juga. Oleh karena itu, mereka boleh dijadikan rujukan atas rahasia dan pengertian tiap ayat di dalam Al-Quran. Yang ketujuh, menguasai bahasa Arab, ilmunya dan cabang-cabangnya. Karena Al-Quran diturunkan di Arab dan juga menggunakan bahasa Arab, maka seorang mufasir wajib menguasai bahasa Arab. Bukan hanya bahasanya, tetapi juga harus paham dan mengerti betul budaya, idiom, pola bahasanya, pola pikir dan logika yang berkembang di bangsa Arab. Karena Al-Quran turun di tengah kebudayaan mereka. Bahasa Arab juga mempunyai beberapa cabang ilmu seperti adab, ilmu bayan, ilmu balaghah, mantik, dan lainnya. Semuanya wajib dikuasai oleh seorang mufasir. Yang kedelapan, menguasai cabang-cabang ilmu yang terkait dengan ilmu tafsir. Yang dimaksud di sini adalah ulumul Quran. Di antara cabang-cabangnya yaitu asbabun nuzul, nasakh mansukh, ilmu al-am wal khas, ilmu tentang mujmal dan mubayyan, dan lainnya. Tidak ada mufasir yang diakui tafsirannya kecuali mereka adalah pakar-pakar ilmu tersebut. Yang terakhir yaitu pemahaman yang mendalam. Orang yang mempunyai logika, yaitu orang yang mempunyai logika yang kuat, cerdas, berwawasan, berpengalaman, dan berkapasitas sebagai seorang ilmuwan. Mengerti tentang seluk-beluk agama Islam, dari hukum sampai syariat, sehingga ia tidak tersesat ketika menafsirkan tiap ayat Al-Quran. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nabila. Metode-metode tafsir. Metode tafsir dalam bahasa Inggris ditulis method dan bahasa Arab menerjemahkannya dengan tarikat dan manhaj. Sedangkan dalam bahasa Indonesia mengandung arti cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud. Metode digunakan untuk berbagai objek, baik berhubungan dengan suatu pembahasan, suatu masalah, atau dengan pemikiran. Dengan demikian, metode merupakan salah satu sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Studi tafsir Al-Quran tidak lepas dari metode, yakni cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Metode tafsir Quran berisi seperangkat kaidah atau aturan yang harus diindahkan ketika menafsirkan ayat-ayat Quran. Tafsir berupa ini disebut tafsir bi al-rai al-mad atau tafsir berdasarkan pikiran. Slide selanjutnya.
Ada dua istilah yang sering digunakan, yaitu metodologi tafsir dan metode tafsir. Perbedaannya yakni, metode tafsir yaitu cara-cara yang digunakan untuk menafsirkan Al-Quran, sedangkan metodologi tafsir yaitu ilmu tentang cara tersebut. Cara menyajikan atau memformulasikan tafsir tersebut dinamakan teknik atau seni penafsiran. Maka, metode tafsir merupakan kerangka atau kaidah yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, dan seni atau teknik ialah cara yang dipakai ketika menerapkan kaidah yang telah tertuang di dalam metode. Sedangkan metodologi tafsir ialah pembahasan ilmiah tentang metode. Di dalam penafsiran Al-Quran, ada beberapa kosakata Arab yang terkait dengan metode penafsiran, seperti manhaj, thariqah, itijah, mazhab, dan alaunu. Dalam Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia 11, kata thariqah dan manhaj mempunyai pengertian yang sama, yaitu metode. Sedangkan kata itijah berarti arah, kecenderungan, orientasi, kata mazhab bermakna aliran, dan kata laun bermakna corak, warna dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang digunakan oleh para mufasir. Terima kasih. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Della Maulida. Corak tafsir. Corak tafsir dalam bahasa Indonesia, kosakata corak menuju berbagai konotasi, antara lain bunga atau gambar-gambar pada kain, anyaman, dengan sebagainya. Misalnya dikatakan corak kain itu kurang bagus, dapat berkonotasi berjenis-jenis warna pada warna dasar. Dalam Kamus Indonesia Arab, kata corak diartikan dengan launu dan syakala. Sedangkan tafsir secara terminologi menurut Al-Zarkasi adalah at-tafsiru ilmu ya'rafu bihi fahmu kitabullahi munazzili ala nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkamihi wa hukmihi. Artinya, tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan makna-maknanya, menyimpulkan hukum-hukumnya, dan hikmah-hikmahnya. Dan menurut Nasruddin Baidan, corak tafsir adalah suatu warna, arah, atau kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi sebuah karya tafsir. Dalam pengertian yang lebih luas adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual secara mufasir ketika menjelaskan maksud-maksud dari Al-Quran. Macam-macam corak tafsir. 1. Corak lugawi. Tafsir lugawi adalah tafsir yang berusaha menjelaskan makna Al-Quran dengan bantuan kaidah-kaidah kebahasaan. Jika ingin memaknai Al-Quran secara linguistik, maka harus mengetahui bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab, dengan segala seluk-beluknya, baik yang berkaitan dengan nahwu, balaghah, maupun sastra. Ahmad Syubarsi menempatkan ilmu kebahasaan dan ilmu terkait nahwu, sorof, etimologi, balaghah, dan qiraah sebagai syarat untuk seorang ahli tafsir. Di sini organisasi bahasa Arab penafsiran Al-Quran menjadi jelas. Ada yang khusus membahas aspek nahwu, munasabah, dan balaghah saja, dan ada pula yang membahas linguistik dengan berkolaborasikan bersama corak-corak yang lain. 1. Tafsir nahwu atau i'rab Al-Quran, yaitu tafsir yang hanya fokus membahas i'rab atau kedudukan setiap lafal Al-Quran. 2. Tafsir sorof atau morfologi atau semiotik dan semantik, yaitu tafsir lugawi yang fokus membahas aspek makna kata, istiqot, dan korelasi antara kata seperti tafsir Al-Quran Karim, karya Quraish Shabib, konsep kurf dalam Al-Quran, karya Harifuddin Kawidu.
3. Tafsir munasabah, yaitu tafsir lugawi yang lebih menekan pada aspek korelasi antara ayat atau surah. 4. Tafsir al-amsal, al-geori, yaitu tafsir yang cenderung mengekspos perumpamaan dan majas dalam Al-Quran. 5. Tafsir qiraah, yaitu tafsir yang membahas macam-macam qiraah seperti kitab Tahbir al-Taisir fi qiraat al-Aimah al-Ashrah karya Muhammad bin Muhammad al-Jazri. 6. Tafsir klarifikasi bahasa, yaitu tafsir yang mengkaji lafal-lafal yang murni bahasa Arab dan yang tidak seperti kitab Al-Muhzab fi Waqa' fi Al-Quran min Al-Mu'arrab karya Jalaluddin Al-Suyuti. Corak ilmi. Tafsir yang lebih menekankan pembahasan dengan pendekatan ilmu-ilmu pengetahuan umum dari temuan-temuan ilmiah yang didasarkan pada Al-Quran. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran memuat seluruh ilmu pengetahuan secara global. Salah satu contoh kitab tafsir yang bercorak ilmi adalah kitab Tafsir Al-Jawahir karya Tantawi Jauhari. 3. Corak tafsir fikhi. Corak tafsir fikih adalah corak tafsir yang menitik beratkan kepada pembahasan masalah-masalah fikihiyah dan cabang-cabangnya serta perdebatan atau perbedaan pendapat seputar pendapat-pendapat imam mazhab. Tafsir fikih lebih populer dengan sebutan tafsir ahkam karena lebih berorientasi pada ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Orang yang pertama berhak menyandang predikat mufasir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat. Setelah ini periode mufasir tabi'in, kemudian periode mufasir tabi'in, dan orang-orang yang setelahnya, yang pada periode mereka ini dinamakan periode tadwin. Seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dengan cabang-cabang tafsir pun terus berkembang sampai periode mutaakhirin. D. Corak tafsir falsafi. Tafsir falsafi adalah cara penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Di antara ulama yang gigih menolak para filosof adalah Hujjah al-Islam Imam Abu Hamid al-Ghazali yang mengarang kitab Al-Isyarah dan kitab-kitab lain untuk menolak paham mereka. Kedua kelompok yang menerima filsafat bahkan mengaguminya. Lima. Corak sufi. Penafsiran yang dilakukan oleh para sufi pada umumnya diungkapkan dengan bahasa mistik. Ungkapan tersebut tidak dapat dipahami kecuali orang-orang sufi yang melatih diri untuk menghayati ajaran tasawuf. Corak ini ada dua macam, yaitu tasawuf teoritis dan tasawuf praktis. Tasawuf teoritis adalah aliran yang mencoba meneliti dan mengkaji Al-Quran berdasarkan teori-teori mazhab dan sesuai dengan ajaran-ajaran orang-orang sufi. Penafsiran berusaha maksimal untuk menemukan ayat-ayat Quran tersebut, faktor-faktor yang mendukung teori, sehingga tampak berlebihan dan keluar dari dhahir yang dimaksud syarak dan didukung oleh kajian bahasa. Penafsiran demikian ditolak dan sangat sedikit jumlahnya. B. Tafsir teoritis. Tafsir praktis. Tafsir praktis adalah tasawuf yang mempraktekkan gaya hidup sengsara, zuhud, dan meleburkan diri dalam ketaatan kepada Allah. Para tokoh aliran ini menamakan tafsir mereka dengan at-tafsir al-isyari, yaitu mentakwilkan ayat-ayat
berbeda dengan arti zahirnya berdasarkan isyarat-isyarat tersembunyi yang hanya tampak jelas oleh para pemimpin suluk, namun tetap dapat dikompromikan dengan arti zahir yang dimaksudkan. 7. Corak balagi dan bayani. Corak balagi yaitu jika seorang mufasir menafsirkan Al-Quran didasarkan pada segi balagonya. Adapun contoh-contoh corak tafsir balagi terdapat pada tafsir Al-Kasyaf karya Al-Zamkhasyari. Sedangkan corak bayani yaitu tafsir pembahasannya berkisar pada balagotul Al-Quran dalam bentuk ilmu bayan seperti tasbih, isti'arah, tamsil, pasal, dan cabang-cabangnya seperti penggunaan makna denotasi atau hakiki dan majazi atau metafor dan semacamnya. Tafsir balaghah meliputi 3 aspek, yaitu 1. Tafsir ma'an Al-Quran, yaitu tafsir yang khusus mengkaji makna-makna kosakata Al-Quran atau terkadang disebut ensiklopedi praktis seperti kitab Ma'an Al-Quran karya Abdurrahim Fuqdah. 2. Tafsir bayan Al-Quran, yaitu tafsir yang mengedepankan penjelasan lafal dari akar kata, kemudian dikaitkan atau antara satu makna dengan makna yang lain. 3. Tafsir ba'di Al-Quran, yaitu tafsir yang cenderung mengkaji Al-Quran dari aspek keindahan susunan dan gaya bahasanya. 8. Corak hierarki. Corak tafsir yang ditulis dan disusun oleh seorang tokoh terkemuka dalam gerakan muslim. Dalam hal ini, seorang mufasir mencoba menjelaskan maksud Tuhan dalam Al-Quran, khususnya mengenai perubahan dan gerakan sosial ke arah yang lebih baik. Tafsir hierarki tidak hanya bertujuan untuk menafsirkan Al-Quran, tetapi juga mengajak masyarakat untuk memperbaiki kondisi sosialnya yang buruk, menunjuk situasi sosial yang lebih baik. Agama dari segala bentuk hurufat dan isoliyatnya. 10. Corak sastra. 9. Corak fikih atau hukum. Akibat perkembangan ilmu fikih dan terbentuknya mazhab-mazhab fikih yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapat berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum. Salah satu kitab fikih adalah Kitab Ahkam Al-Quran karangan Al-Jazhaz. 10. Corak sastra. Corak tafsir sastra adalah tafsir yang di dalamnya menggunakan kaidah-kaidah linguistik Arab sendiri di bidang sastra yang membuktikan penjelasan terhadap arti kandungan Al-Quran di bidang ini. Contoh tafsir ini pada masa klasik diawali oleh Zamkhasyari dengan tafsirnya Al-Kasyaf. Terima kasih. Oh alah. Sudah, Mbak. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.